Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Kisah kali ini dibagikan oleh Mbak Fitri dari Bekasi. Pengalaman mistisnya ketika menempati sebuah wisma karyawan saat bekerja di sebuah pabrik sepatu yang ada di Subang. Kisahnya ini sempat viral di TikTok dengan judul Hantu Pengantin Sunda. Nah, sekarang kita paparkan lebih detail lagi. Seperti apa sih kejadian yang dialaminya? Langsung saja yuk, teman-teman Ada Apa Gerangan. Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Bekasi. Saya ingin membagikan pengalaman yang bisa dibilang horor. Horor banget malah, yang saya alami ketika bekerja di sebuah pabrik sandal yang berada di Subang. Sebenarnya pabriknya sendiri tidak bermasalah sih, tapi peristiwa di wisma tempat saya dan teman satu pabrik saya tinggal inilah yang membuat saya akhirnya resign dari pekerjaan tersebut. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2014. Saat itu saya baru lulus SMA dan berniat untuk menunda kuliah karena ingin kerja dulu. Jadi mau kerja sambil kuliah nantinya. Karena saya tinggal di Bekasi dan di sekitar sana juga banyak pabrik, ya udah, saya memutuskan untuk mencari kerja dekat-dekat situ saja. Alhamdulillah diterima di sebuah pabrik sandal yang tidak begitu jauh dari rumah. Dan posisi yang ditawarkan di pabrik tersebut lumayan untuk ukuran anak lulusan SMA. Saya mendapatkan posisi sebagai staff quality control. Cuma di sini inilah awal masalahnya. Ternyata ada masa trainingnya selama sebulan. Dan tempat menjalani masa training itu bukan di pabrik yang ada di Bekasi ini, melainkan di pabrik cabang yang ada di Subang. Karena sebelumnya saya belum pernah jauh dari orang tua, dan ini merupakan pekerjaan pertama saya sempat berpikir untuk tidak mengambil pekerjaan ini. Tapi kalau dipikir lagi, sayang juga kan melewatkan pekerjaan dengan posisi yang bagus. Toh cuma sebulan aja di Subang. Dan nanti setelah lolos training akan dipekerjakan di pabrik yang ada di Bekasi. Jadi setelah mendapatkan izin dari orang tua, dengan berbagai pertimbangan, saya pun menerima pekerjaan tersebut. Akhirnya pada hari yang ditentukan, saya berangkat dari pabrik yang ada di Bekasi untuk menuju ke Subang. Sekitar jam 9 pagi dengan diantar oleh sopir kantor yang sudah diberikan mandat untuk mengantarkan saya menuju pabrik yang ada di Subang. Namun karena perjalanan cukup macet, kami pun baru sampai di lokasi pabrik Subang sekitar jam 4 sore. Padahal sebelumnya kami perkirakan akan sampai pada siang hari. Dan kalau sampainya siang hari akan dijelaskan apa saja yang harus dikerjakan. Namun karena sampainya pada jam 4 sore, jadi hanya diperlihatkan dengan kondisi kantornya seperti apa, nanti posisi duduknya di mana, dan diajak jalan-jalan sebentar ke bagian produksi. Setelah itu, saya dikenalkan kepada seorang karyawan bagian personalia yang bernama Pak Danang. Dia ini yang nantinya akan menghandle saya selama menjalani masa training di Subang. Panggil saja saya Pak Danang, saya yang bakal menghandle kamu selama di sini, ucap Pak Danang memperkenalkan diri. Dia juga menjelaskan tentang jam kerja, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sedangkan hari kerjanya dari Senin sampai Jumat saja. Sambil berkeliling di ruang produksi, Pak Danang menjelaskan tentang beberapa hal. Kamu harus perhatiin ini ya, jahitan-jahitannya. Nah, untuk kurang lebihnya paling segini aja Neng. Sisanya nanti Bapak jelaskan besok. Sehabis ini Bapak mau kasih tahu tempat wisma di mana kamu akan tinggal selama kerja di sini. Dalam pikiran saya, wisma karyawan yang dimaksud biasanya tidak jauh dari lokasi pabrik ya. Kalau tidak dalam lingkup pabrik, paling jauh di depan pabriknya lah. Dan dalam bayangan saya, namanya wisma bangunannya itu seperti rumah kontrakan atau rumah susun. Tapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ayo Neng, Bapak antar pakai motor ke wismanya.
Saya agak kaget ketika Pak Danang bilang mau mengantar saya ke Wisma dengan sepeda motor. Saya lalu bertanya, "Memang jauh Pak lokasi Wismanya? Emang gak ada yang di sekitar pabrik?" "Gak ada yang di dekat pabrik, Neng. Ya lumayan lah 2 kilometer dari sini. Paling kalau misalkan nanti udah mulai aktif kerja, naik angkot berangkatnya." Jadi lokasi pabriknya itu kalau dibilang pelosok banget juga enggak sih, karena di depan pabrik itu jalannya masih dilewati oleh angkot yang lalu lalang. Tapi kalau sudah masuk ke bagian perkampungannya, ya agak sepi, karena jarak rumah ke rumah itu jauh-jauh dan masih banyak kebun-kebun yang memisahkan rumah-rumah tersebut. Sesudah dijelaskan oleh Pak Danang, saya pun ikut Pak Danang dengan membonceng sepeda motornya. Sepanjang perjalanan, saya perhatikan betul satu persatu kondisi jalan dan perkampungan yang saya lewati. Jadi, setiap mau masuk ke perkampungannya, depan gangnya selalu ditandai dengan sebuah gapura kayu yang lumayan besar. Cuma memang tidak ada nama gang atau nama jalannya. Akhirnya, motor yang dikendari Pak Danang berbelok ke salah satu gang yang ada di kampung itu. Jalan yang kami lalui masih berupa jalan tanah berbatu, dan waktu sudah sore menuju ke maghrib. Ketika memasuki gang tersebut, saya merasakan hawa yang tidak enak, dingin tapi membuat merinding. Tapi saya coba berpikir positif bahwa karena ini daerah Subang, jadi ya sudah wajar kalau udara agak dingin. Ketika melewati jalan di dalam gang tersebut, saya melihat di sebelah kanan ada sebuah pemakaman umum, sedangkan sebelah kirinya merupakan kebun-kebun yang terdapat banyak pohon bambu di sana. Karena perasaan saya tidak enak, saya pun bertanya kepada Pak Danang, "Pak, ini beneran Wismanya masuk ke sini?" "Iya, Neng. Jadi ada satu rumah warga yang nantinya dijadikan tempat tinggal selama kamu kerja di sini." "Jauh nggak Pak masuknya ke dalam?" "Ya, ada 500 meter lebih mah," kata Pak Danang. "Lumayan jauh ya kalau gitu Pak. Nanti kalau pulang kerja gimana?" tanya saya merasa khawatir, karena sepanjang kami melewati jalanan gang tersebut, saya tidak melihat satupun lampu penerangan. Sedangkan menurut informasi, kami nanti pulang kerja pada jam 6 sore. Otomatis sampai di depan jalan gang ini sudah gelap, mungkin setengah 7 malam. Saya kemudian bertanya lagi, "Terus gimana Pak kalau malam-malam kayak gitu? Nanti ada ojek nggak kesininya?" "Nggak ada, Neng. Paling cuma ada angkot aja. Itu pun sampai depan gang saja." "Lah terus gimana Pak?" Saya tadinya mau protes kepada Pak Danang. Kok bisa-bisanya dikasih Wisma di tempat kayak gini? Bahkan saya sempat punya pikiran jelek kepada Pak Danang, takutnya diapa-apain. Namanya juga anak baru lulus kan? Tapi di situ langsung dijelaskan oleh Pak Danang, "Tenang aja, nanti ada barengannya. Dewi namanya, dari Cianjur. Dia juga sama, posisinya staff quality control dan sedang training juga. Nah, nanti Neng Fitri satu Wisma sama Neng Dewi. Dan kebetulan Dewi sudah sampai duluan di Wisma." Saya juga sempat bertanya ke Pak Danang sebelumnya, "Pak, kenapa sih dikasih Wisma karyawan yang jauh? Kok nggak yang deket pabrik aja?" "Soalnya udah penuh, Neng. Pabrik ini kan karyawannya banyak. Paling sisa yang ini aja. Ini juga Bapak boleh cari-cariin." "Nggak apa-apa lah, Neng. Orang cuma 1 bulan aja," jawab Pak Danang memberikan alasan. Setelah dia bilang begitu, saya tidak berani protes apa-apa lagi. Toh dia sudah bilang, katanya di situ saya tidak sendiri. "Gak usah takut, Neng. Di situ mah gak pernah ada kejadian apa-apa kok. Aman," kata Pak Danang tiba-tiba, seperti dapat membaca ketakutan saya. Tidak lama, sampailah kami ke Wisma yang dimaksud oleh Pak Danang. Saya sempat kaget ketika baru sampai di depan Wisma tersebut, karena Wisma yang dimaksud itu seperti rumah tua, dan ketika saya melihat sekeliling, jarak rumah satu ke rumah yang lainnya itu jauh-jauh, dibatasi oleh kebun-kebun yang luas. Rumah Wisma ini termasuk besar, hanya saja seperti kurang terawat. Di depan rumah tersebut ada banyak pohon mangga yang membuat banyak daun berserakan di depan rumah tersebut. Saya bertanya lagi kepada Pak Danang, "Ini beneran Wismanya di sini, Pak?" "Iya bener, Neng. Tapi tenang aja, rumah ini ada yang ngurusin kok. Namanya Nek Diah dan Kek Abdul. Nanti Bapak kenalin." Tidak lama keluarlah sepasang suami istri yang usianya sudah tua. "Neng Fitri ya?" sapa seorang nenek yang sepertinya menyambutku. "Betul, Nek?" "Oh iya, ini kenalin, ini Nek Diah dan ini Kakek Abdul. Nanti Neng selama training di sini tinggal di sini bersama Nek Diah dan Kek Abdul ya."
Disusul seorang wanita seumuranku yang keluar dari dalam rumah. Spontan saya langsung menyapanya. "Kamu Dewi ya? Yang training juga dari Cianjur?" "Kok tahu?" "Iya, tadi Pak Danang sempat cerita soal kamu." "Alhamdulillah kalau ada temannya." Saat itu saya merasa senang. Setelah tahu ternyata di Wisma Karyawan itu kami tinggal bareng bersama sepasang kakek nenek. Jadi kesannya kami tidak tinggal jauh dari orang tua. Ditambah ada Dewi dan dia juga sama seperti saya. Ini pertama kalinya dia kerja jauh dari rumah, jadi belum terbiasa jauh dari orang tuanya. Jadi kami senang banget karena merasa tidak sendirian. Pada minggu-minggu awal kami berdua tinggal di rumah itu, nenek dia dan kakek Abdul memang tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Malah mereka itu baik, walaupun memang rumahnya kayak kurang terurus. Mungkin karena mereka tadinya cuma tinggal berdua. Di dalam rumah ada 3 kamar. Cuma kata nek dia yang layak ditempati hanya 1 kamar. Sedangkan yang lainnya sudah jelek dan bocor di mana-mana. Nek dia pun bilang kepada kami, "Nggak apa-apa kan Neng, kalau kalian tidur 1 kamar di sini?" "Nggak apa-apa Nek, lagian kita kan sama-sama cewek, jadi nggak masalah lah kalau sekamar." Saya lalu masuk ke dalam kamar yang disediakan untuk kami. Saya lihat kamar yang kami tempati itu kelihatannya belum lama kosong atau ditinggal penghuni sebelumnya, karena kamar itu masih terlihat bersih dan rapi. Dan terlihat banget kalau yang menempati kamar itu sebelumnya adalah seorang wanita. Saya bisa menyimpulkan seperti itu karena ada banyak barang cewek dan ada 1 foto wanita yang mengalihkan perhatian saya. Saya mencoba mengamatinya. Menurut saya, umur wanita yang ada di foto itu tidak beda jauh dengan saya dan Dewi. Mungkin cuma beda 2 tahun lebih dewasa. Saya lalu bertanya kepada Nek Diah. Nek Diah bilang kalau kamar ini adalah kamar anak Nek Diah, namanya Ayla, tapi sekarang sudah tinggal jauh dan tidak di sini lagi. Ketika Nek Diah bercerita tentang anaknya, mukanya langsung berubah sedih. Dan mungkin Ayla sudah tidak tinggal di sini, makanya kamar ini bisa kami tempati. Kemudian Dewi juga bertanya kepada Nek Diah, "Emang kemana Nek Aylanya?" Tapi ketika mendengar pertanyaan seperti itu, Nek Diah langsung sedih. Makanya kami tidak berani bertanya lebih jauh lagi. Saya berpikir mungkin Ayla sudah dibawa oleh suaminya merantau jauh, jadi tidak tinggal di sini lagi. Saya amati wajah Ayla dalam foto itu emang cantik. Dan Nek Diah juga bilang kalau wajahnya agak mirip dengan saya. Jadi rambutnya hitam diurai, alisnya agak tebal, bibirnya tipis. Menurut saya sendiri yang membuatnya mirip dengan saya itu adalah matanya. Karena matanya kecil yang katanya seperti mataku. Memang sih ketika saya perhatikan agak mirip. Seminggu awal di situ pun kami benar-benar merasa aman. Belum merasakan gangguan atau kejadian yang aneh-aneh. Malah Nek Diah dan kakek Abdul itu baik banget sama kami. Misalnya nih, soal sarapan sudah disediakan, lalu baju-baju sudah dicuciin. Jadi kami malah merasa tidak enak hati. Sampai saya bilang kepada Nek Diah, "Nek, jangan repot-repot buat kami jadi gak enak hati Nek." Tapi Nek Diah menjawab, "Gak apa-apa Neng, soalnya saya sudah anggap kalian kayak anak emak sendiri." Nah, setiap ngomong begitu pasti matanya selalu berkaca-kaca ingin menangis. Mungkin dia ingat sama Ayla. Setelah 1 minggu kami tinggal di sana, mungkin di hari ke-8 atau ke-9, saya mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam, tiba-tiba saya terbangun pada tengah malam karena saya merasa ada yang menetes di kaki saya seperti air dan dingin. Ketika saya buka mata dan mengecek sesuatu yang menetes di kaki saya, ternyata itu adalah darah. Loh, kok ada tetesan darah? Waduh, darah siapa nih? Padahal lagi gak haid. Lalu saya pun membangunkan Dewi. "Ada apa Fit?" "Wi, kok ada darah sih? Kamu lagi haid ya?" "Mana ada aku lagi haid, orang tadi siang sholat," jawab Dewi. "Lah terus ini darah siapa?" Lalu Dewi coba melihat lebih seksama tetesan darah di kaki saya. "Kok kayak dari atas ya asalnya? Coba lihat ke atas." "Enggak gak berani," kataku. Lalu Dewi yang berani melihat ke atas. Memang di kamar ini plafonnya bolong, jadi terlihat kerangka kayunya, tapi tidak ada apa-apa. Saya pun mikirnya, apa ada bangkai tikus di atas ya? Kan takutnya ada tikus habis berantem atau dimakan kucing, lalu darahnya menetes ke bawah. Dewi langsung bilang, "Ya udahlah, sini dilap aja." Tapi kejadian itu langsung membuat saya merinding. Saya dan Dewi merasa hawanya telah berbeda. Merinding, tapi di sekitar malah panas hawanya.
Pokoknya nggak enak lah. Lalu Dewi memberikan saran, sholat malam aja yuk. Ya udah deh, boleh. Kami berdua langsung pergi ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Jadi tempat wudhu sama kamar mandi itu jadi satu. Nah, kalau mau sedikit dijelaskan tentang denah rumah ini, bentuknya itu seperti lorong. Jadi antara ruang tamu, dapur, dan kamar mandi itu tempatnya cuma dipisah sekat seperti bilik-bilik. Ketika kami jalan menuju ke kamar mandi, mau mengambil air wudhu itu, kami melewati sebuah jendela yang ada di sebelah kiri kami. Tapi korden yang menutupi jendela itu sudah tipis banget, seperti korden yang sudah lama tidak diganti. Saya pikir namanya rumah tidak terurus kan? Nah, disinilah kejadian janggal kembali kami alami. Ketika lewat jendela itu, saya mendengar ada suara cewek yang sedang bernafas, tapi nafasnya berat banget, seperti suara cewek sedang kecapean. Dan itu terdengar banget ada di dekat jendela, tapi sumber suaranya dari luar rumah. Saya langsung towel Dewi dan bertanya, "Wi, denger nggak? Kok kayak ada suara cewek nafas di luar jendela ya?" Dan Dewi pun mengiyakan, yang artinya dia juga mendengar suara itu. Tapi saya mikirnya takut ada maling atau apa gitu. Gak kepikiran kalau itu makhluk tidak kasat mata atau sejenisnya. Makanya saya memberanikan diri untuk membuka korden jendela itu untuk memastikan ada orang atau tidak. Takutnya ada yang mengintip. Ketika saya buka, ternyata tidak ada apa-apa. Di sana hanya ada kebun dan pohon-pohon lebat. Saya lalu membuka jendela dan menengok kanan dan kiri. Tapi memang tidak ada siapa-siapa. Dan suaranya pun langsung hilang seketika. Di situ saya langsung mikir, wah, nggak beres nih, ada sesuatu. Jadinya saya coba membaca doa-doa dalam hati dan saya tutup lagi jendelanya. Lalu saya bilang lagi kepada Dewi, "Udah, bukan apa-apa itu mah. Udah yuk, lanjut aja." Tapi kelihatan Dewi ekspresinya sudah berbeda. Soalnya badan dia yang tadinya biasa saja langsung keringetan. Makanya kami langsung buru-buru mengalihkan pikiran negatif kami. Kemudian saya dan Dewi mengambil wudhu bergantian. Pertama Dewi, setelah itu baru saya. Dan ketika saya sedang menunggu giliran, tiba-tiba saja dari arah dapur terdengar suara orang yang sedang motong-motong sesuatu di talenan. Saya pikir itu adalah Nek Diah yang mau memasak. Tapi ketika saya panggil, tidak ada sautan. Setelah selesai kami berwudhu, kami berdua kembali ke kamar, yang otomatis pasti melewati dapur kan? Sebelum melewati dapur, kami berdua melihat di dapur itu ada sosok bayangan cewek, tapi tingginya itu hampir seplafon. Apa mungkin itu Nek Diah? Tapi kami tetap coba berpikir positif. Saya anggap itu mungkin bayangan dari Nek Diah yang terkena pembiasan cahaya dari lampu damar. Tapi ketika kami coba panggil Nek Diah lagi, karena suara aktivitasnya itu masih terdengar, namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Fix, ini sudah tidak beres. Saya dan Dewi pegangan tangan ketika mau melewati dapur untuk menuju ke kamar. Dan ketika sampai di dapur, tiba-tiba bayangan dan suara aktivitas itu hilang seketika. Di sana nggak ada apa-apa. Saya perhatikan barang-barang yang ada di dapur masih rapi. Tidak ada yang bekas aktivitas seseorang pun maupun kucing atau tikus. Spontan, saya dan Dewi langsung lari pelan menuju ke kamar. Ketika sampai kamar, kami dibuat kaget lagi. Karena ternyata tetesan darah itu ada lagi seperti tetesan baru dari atas, walaupun darahnya sudah mengering. Nah, karena kami ketakutan, kami pun keluar kamar menuju ke kamar Nek Diah untuk mencoba membangunkannya. Sekedar informasi, jadi Nek Diah itu tidur di kamar sendirian, karena Kek Abdul selalu tidur di gubuk belakang rumah, yang biasa mereka pakai untuk kandang ayam, karena mereka memang memelihara ayam. Setelah saya ketuk-ketuk pintu kamar Nek Diah, akhirnya Nek Diah keluar juga. "Kenapa, Neng?" "Itu, Mak, ada darah di kamar, kayaknya dari atas." Mendengar itu, Nek Diah seperti tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Lalu Nek Diah coba melihat ke dalam kamar kami. "Kayaknya di atas ada bangkai deh, Mak," kata saya pada Nek Diah. Ketika dia sudah melihat ke dalam kamar, pelan-pelan Nek Diah menoleh ke atas. Lalu tanpa bicara apa-apa, dia keluar lagi, seperti menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui tapi tidak bisa dijelaskan kepada kami. Lalu Nek Diah bilang kepada kami, "Sudah, nggak apa-apa. Ini mah cuman bangkai tikus. Biasa di sini mah suka ada kucing berburu tikus di atas.
Sudah, ntar emak yang bersihkan, Neng. Ini kalian mau pada sholat ya? Ya sudah, sholat saja di kamar emak. Ntar biar darahnya emak yang bersihin. Gak apa-apa, Mak. Gak apa-apa. Sok, sholat di kamar emak. Ya udahlah, kami juga tidak mau terlarut dan berpikir yang macam-macam. Dan saat itu, saya sempat bertanya kepada Nek Diah, apakah tadi dia ke dapur. Tapi jawabannya malah membuat kami kaget. Enggak, Neng. Kan Mak baru bangun setelah dibangunin sama Neng berdua. Emang kenapa, Neng? Oh, ya udah, nggak apa-apa, Mak. Ya sudah, lanjut saja sholat di kamar emak. Saat itu saya mikirnya, mungkin ini salam perkenalan dari sosok tidak kasat mata di rumah ini. Sekedar pengen kenal. Maklum, kami kan penghuni baru. Jadi kami tidak terlalu ambil pusing saat itu. Tapi ada satu kejadian di mana saat itu saya dan Dewi tidak pulang bareng karena Dewi harus lembur. Jadi saya pulang jam 6, sedangkan Dewi pulang jam 7 malam. Kalau keluar pabrik saja jam 7 malam, berarti sampai depan gang itu sekitar setengah 8 malam. Dan yang membuat takut lagi, tidak ada anak-anak pabrik yang pulang bareng dia lewat gang tersebut, karena hanya saya dan Dewi yang tinggal di wilayah tersebut. Setelah Dewi turun dari angkot, dia berhenti dulu di depan gang sambil melihat mungkin ada warga lain yang lewat jalan itu, jadi nanti bisa diajak bareng. Tapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata tidak ada yang lewat. Akhirnya dia memberanikan diri untuk lewat jalan itu sendirian. Sepanjang jalan gang tersebut gelap tanpa lampu penerangan. Dan ketika Dewi sampai di pemakaman umum yang ada di sebelah sisi kanan jalan, Dewi melihat ada sebuah kuburan baru. Walaupun Dewi jalan sambil menunduk, tidak berani melihat ke depan apalagi kanan dan kiri, tapi dari sudut matanya dia masih bisa melihat ada sebuah kuburan baru. Dia melihat, kok seperti ada yang sedang bakar-bakar. Karena dia penasaran, Dewi pun menengok ke kanan. Dan ketika menengok itulah dia kaget bukan main, karena ternyata itu bukan orang yang sedang bakar-bakar, melainkan sebuah kuburan yang sedang terbakar, yang tidak lain adalah kuburan baru tadi. Jadi dari dalam gundukan tanah yang retak keluar api yang berkobar-kobar, yang membuat suasana sekeliling kuburan itu jadi terang banget. Dan tidak lama setelah itu muncul sosok wanita memakai baju pengantin adat Sunda, tapi matanya kelihatan hitam semua. Hantu pengantin Sunda itu tiba-tiba berteriak minta tolong. Walaupun posisi wanita itu jauh, tapi suara minta tolongnya terasa di telinga seperti sosok hantu itu ada di sebelahnya. Dewi yang kaget melihat penampakan seperti itu, dia langsung lari sambil menangis sambil berharap ada yang lewat. Dan alhamdulillahnya, tidak lama setelah itu ada bapak-bapak membawa motor masuk ke dalam gang itu, yang sepertinya warga situ juga. Dia datang dari arah belakang Dewi. Kemudian setelah dekat, bapak itu bertanya, "Neng, kenapa kok lari-lari sambil nangis?" "Pak, tolong Pak, tadi saya melihat kuburan kebakar di situ. Terus ada sosok hantu pengantinnya." Dewi menangis sambil mencoba menjelaskan. Tapi si bapak yang mendengar penjelasan dari Dewi seperti sama sekali tidak kaget, seperti itu sudah menjadi hal yang umum di daerah situ. "Ya sudah, ayo bapak anterin ke tempatnya Neng tinggal." "Emang bapak tadi nggak lihat ada kuburan terbakar, Pak? Kan bapak tadi lewat sana." "Enggak, Neng, bapak nggak lihat." "Ya udah Neng, ayo naik, bapak anterin aja." Singkat cerita, ketika Dewi dan bapak tersebut sampai di depan rumah Nek Diah, Dewi minta berhenti kepada bapak tadi. Dan seketika bapak tadi pun kaget. Kemudian dia bertanya, "Loh, Neng tinggal di sini?" "Iya, kenapa ya Pak?" "Emang Neng ini siapanya Nek Diah?" "Saya mah cuman karyawan magang dari Cianjur Pak, dikasih wismanya di sini." "Emang yang ngasih wismanya siapa di sini?" "Pak Danang, itu personalianya saya di pabrik depan," kata Dewi. Lalu bapak itu seperti bicara sendiri. "Dasar Danang geblek." "Kenapa Pak?" "Enggak kenapa-napa Neng. Danang ada bilang gak ke kamu kalau dia itu anaknya Nek Diah?" "Enggak ada bilang Pak." "Waduh, Danang geblek. Ya udah, bapak duluan ya. Kamu hati-hati aja. Bapak gak berani lama-lama di luar." "Emang kenapa Pak?" "Gak apa-apa, kapan-kapan saja ceritanya. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut Dewi lalu bergegas masuk ke rumah. Di lain waktu, saya juga sempat mengalami kejadian ketika di pabrik, di mana saya melihat wanita mirip banget dengan sosok Ayla yang ada di foto. Saat itu, saya sedang makan di kantor,
Namanya anak baru kan belum ada yang nemenin ya. Sedangkan Dewi kantornya terpisah karena beda divisi. Jadi kalau anak-anak kantor yang lain pada makan bekal mereka, saya tidak diajak. Nah, ketika saya sedang makan siang sendirian, tiba-tiba ada seorang cewek masuk ke kantor sambil membawa bekal dan seragamnya sama seperti yang saya pakai. Dia duduk di bangku staf lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari saya. Kalau dilihat waktu itu, badannya putih, tapi seperti putih mayat dan mukanya juga pucat. Saya sempat berpikir, ini orang lagi sakit atau apa sih? Mana mukanya nggak ada ekspresinya, datar banget. Tapi ketika saya perhatikan lagi, loh, kok mirip Ayla? Langsung saya mendekat dan bertanya, kamu Ayla ya? Lalu dijawab dengan suara yang pelan, iya. Oh, kamu kerja di sini? Kok Nek dia nggak bilang sih? Katanya kamu nggak tinggal di sini. Lalu dia jawab lagi, tinggal di sini kok, deket. Tapi masih dengan suara yang pelan menjawabnya, tahu kamu kerja di sini mah, mending nanti bareng aja pulangnya sama aku dan Dewi. Kita berdua yang nempatin kamar kamu loh. Kata saya merasa akrab karena saya kan sudah menempati kamarnya. Dia kembali cuma menjawab singkat dan pelan, boleh. Tidak lama setelah itu, saya tinggal pergi ke toilet dulu. Tapi ketika saya keluar dari toilet, dia sudah tidak ada. Lalu siangnya setelah istirahat, giliran saya mengecek ke lapangan untuk mengecek jahitan sudah pada benar atau belum. Disitulah saya melihat Ayla lagi. Dia sedang mondar-mandir di sekitar orang-orang yang bekerja, tapi tidak jelas sedang apa. Soalnya seperti tidak sibuk ngapa-ngapain. Tapi saya tidak berani bertanya kepadanya. Ketika jam pulang, saya bertemu dengan Dewi dan cerita kalau saya tadi bertemu dengan Ayla. Dewi, tahu nggak? Ternyata Ayla anaknya Nek dia kerja di sini loh. Ah, yang bener? Iya, orang tadi ketemu kok pas lagi makan. Aku sih tadi sempat ngajakin pulang bareng. Ya udah, kita tunggu aja di gerbang. Tapi ketika kami tunggu, kok nggak nongol-nongol. Dan sepertinya Pak Danang juga sedang tidak masuk kerja karena seharian tidak melihatnya. Karena takut kemalaman, kami berdua pun memutuskan untuk pulang duluan, biar nanti Ayla nyusul. Setelah turun dari angkot dan melewati gang itu lagi, kami memilih untuk menunduk, tidak berani menengok kanan dan kiri saking takutnya. Ditambah kondisi jalannya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Ketika kami berdua kembali melewati pemakaman umum itu, Dewi terus saja menunduk. Tapi ketika saya sekilas menoleh ke dalam pemakaman, saya melihat ada Ayla sedang berada di sebuah kuburan yang masih baru. Itu Ayla? Ngapain dia di kuburan? Kataku. Dewi lalu ikut menengok, walaupun dia agak takut karena masih trauma gara-gara kuburan kebakar kemarin. Di situ Dewi langsung bilang, itu kan kuburan kemarin yang aku lihat kebakaran. Itu Ayla yang kamu lihat? Hah? Seriusan? Iya, itu Ayla yang pakai seragam pabrik. Seketika badan Dewi langsung kaku ketika saya pegang. Ini kenapa mukanya Ayla itu mirip banget sama sosok hantu pengantin yang aku lihat kemarin. Walaupun samar-samar, tapi dari tatapan matanya sama. Dan di situ saya langsung kaget. Berarti Ayla bukan manusia, gitu maksudnya? Di situ saya langsung nge-freeze, seperti erep-erep tapi versi sadar. Tidak lama, saya langsung tersadar dan coba membaca doa dari dalam hati. Sosok itu hanya melihat kami dengan pandangan matanya yang tajam. Sampai akhirnya, kami bisa lari ke wisma tersebut. Ketika sampai di wisma, ternyata pintunya tidak dikunci. Dewi lalu iseng membuka HP-nya dan ternyata ada pesan SMS dari Pak Danang yang isinya memberitahukan bahwa beberapa hari ini Nek Diah dan Kek Abdul tidak berada di rumahnya. Soalnya sedang menginap di rumah Pak Danang. Ada urusan katanya, cuman urusannya apa tidak dijelaskan. Jadi otomatis kami berada di wisma itu hanya berdua. Mengetahui hal tersebut membuat kami lebih ketakutan. Bagaimana tidak? Kanan kiri rumah ini tidak ada rumah sama sekali. Hanya ada kebun-kebun yang mengelilingi rumah ini. Ketika sampai di dalam, kami adakan diskusi lagi tentang sosok Ayla yang kami temui di pemakaman umum tadi. Bener gak sih hantu itu mirip sama Ayla? Kami lalu melihat fotonya dan memang mirip. Dan mungkin karena saya halusinasi atau kenapa, ketika saya perhatikan lagi fotonya, gambarnya seperti bergerak. Tidak pakai lama, fotonya itu langsung saya turunkan karena saya tidak mau lagi melihatnya.
Lalu saya bilang kepada Dewi, "Kita pindah aja yuk, kita tidur di ruang tamu, jangan di sini. Aku takut sosok hantu tadi emang Ayla yang sudah meninggal atau hanya menyerupai Ayla." Kami pun mencoba tidur di ruang tamu, tapi malah susah untuk tidur. Kami pun mencoba membaca doa lalu sholat malam. Setelah itu kami pun diskusi lagi. "Gini deh, besok kita kalau ketemu Pak Danang, kita bilang aja, 'Pak, kita nggak mau tinggal di wisma ini lagi. Nggak apa-apa deh, kita cari wisma yang lain. Bayar sendiri juga nggak apa-apa, asal kita nggak ketakutan kayak gini.'" Kami sepakat akan berbicara kepada Pak Danang besok pagi. Setelah itu kami memutuskan untuk tidur di kamar, karena lebih menyeramkan kalau tidur di ruang tamu. Kami memberanikan diri untuk masuk ke kamar Ayla lagi, tapi ternyata keputusan saya untuk kembali ke kamar Ayla salah besar. Pada tengah malam, saya ingat waktu itu sekitar jam 1 malam, saya terbangun. Kondisi di luar sedang hujan, dan mengingat plafon yang bolong, atas kami langsung genting rumah. Saya merasa seperti ada yang menetes. Awalnya saya pikir itu adalah air hujan yang bocor masuk ke kamar. Tapi begitu saya bangun dan mengelap air tersebut, ternyata bukan air, melainkan tetesan darah. Meski begitu, saya tetap tidak berani untuk melihat ke atas. Kemudian dalam diam, tiba-tiba tetesan darah dari atas mengenai muka saya. Refleks mungkin karena penasaran, saya memberanikan diri untuk melihat ke atas. Ada apa sih di atas? Tapi ketika saya melihat ke atas, seketika saya langsung kaget. Karena di atas saya persis ada jasad cewek yang, maaf ya, dari selangkangannya keluar seperti gumpalan daging yang mungkin itu janin cewek tersebut. Nah, darah dari gumpalan daging itulah yang menetes dan mengenai muka saya. Refleks saya langsung berteriak dan turun dari tempat tidur, sambil menarik tangan Dewi yang sedang tidur sampai dia jatuh dari kasur. Dewi pun terbangun sambil merintih kesakitan. Kenapa?" tanya Dewi yang melihat saya panik dan akan lari keluar kamar. Saya tidak memperdulikan Dewi dan langsung lari ingin keluar dari rumah. Sesampainya di depan pintu rumah, Dewi menyusul dan menahan tanganku. "Kenapa? Ada apa, Fit?" tanya Dewi. Ketika Dewi melihat muka saya, dia kaget karena muka saya ada banyak darah. Dan itu darah bangkai lagi. Saya mencoba menjelaskan kepada Dewi bahwa ada jasad di atasku persis, dan jasad itu mengeluarkan darah dari selangkangannya hingga mengenai muka saya. Saya histeris saat itu, sangat ketakutan dan tidak mau masuk lagi ke dalam rumah itu sampai nangis-nangis. Gimana nggak nangis-nangis, dikasih lihat penampakan seperti itu dan hanya ada kami berdua dalam rumah ini. Dewi lalu mencoba menelpon Pak Danang, tapi tidak diangkat-angkat. SMS pun tidak dibalasnya. Dewi lalu memberanikan diri untuk melihat ke kamar, coba melihat masih ada atau tidak penampakan jasad tadi. Sedangkan saya menunggu di luar rumah. Setelah dicek oleh Dewi, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi darah yang ada di muka saya masih ada. Berarti saya tidak mengalami halusinasi. Karena sudah tengah malam, tidak mungkin kami lari-larian ke rumah orang. Lagi-lagi kami memaksakan diri untuk tidur lagi, tapi tidak di kamar tersebut. Kami coba bertahan untuk tidur di ruang tamu. Perhitungan kami, semisal ada kejadian apa-apa, setidaknya kalau di ruang tamu lebih cepat keluar dari rumah. Saat itu, saya coba menjelaskan lagi kepada Dewi apa yang saya lihat. Sesosok wanita memakai baju pengantin yang tergantung di plafon rumah. Setelah melihat penampakan yang sangat tidak enak dilihat seperti itu, jadinya tidur pun menjadi tidak nyenyak. Kami paksakan untuk tidur karena besok harus kerja, sekaligus berniat untuk menemui Pak Danang dan memaksa untuk pindah dari wisma ini. Pagi hari akhirnya tiba. Kami berdua berangkat ke pabrik dan mencari Pak Danang untuk bercerita apa yang kami alami di wisma itu. Dan akhirnya kami pun bertemu dengan Pak Danang. Namun saya merasa Pak Danang seperti menghindar ketika didekati. Saya pikir mungkin karena jam kerja, jadi dia sendiri juga sibuk. Kami baru bisa mengajak Pak Danang ngobrol ketika pulang dari kerja dan menunggunya di gerbang pabrik. Kami sempat protes. "Gini Pak, sekarang aku sama Dewi pengen pindah dari wisma itu. Gak apa-apa deh bayar wisma di tempat lain pakai uang kami sendiri, daripada kayak gini terus." Saya ceritakan semuanya kepada Pak Danang. Namun responnya hanya begini. "Udah Neng, tenang saja. Nanti Bapak panggilin orang pinter atau ustadz buat datang ke wisma. Dan buat meyakinkan kalian kalau di situ emang gak ada apa-apa. Itu mah cuman sugesti kalian aja yang ketakutan."
Suges dari mana sih Pak? Ini jelas-jelas aku sama Dewi ngalamin sendiri kok. Jangan sampai ada kejadian yang lebih parah lagi Pak. Gini Neng, kalau nyewa tempat lain buat 2 minggu itu lumayan. Harus bayar minimal 400. Udah, tenang aja dulu. Sekarang Bapak bakal tanggung jawab. Nanti malam atau enggak sore ini deh, kalau perlu Bapak panggilin orang pinter, biar kalian gak keganggu sama hal-hal begituan. Karena dia bilang begitu, jadi kami sedikit tenang. Ya udah, sekarang ayo Bapak anterin ke Wisma. Kami pun bonceng 3 menuju ke Wisma. Apa sekarang Nek Diah sama Kek Abdul udah pulang ke rumah Pak? Mereka masih di rumah saya, masih ada urusan, jawab Pak Danang, tapi tidak menjelaskan ada urusan apa mereka sampai tidak pulang ke rumah. Setelah kami diantar kembali ke Wisma, Pak Danang mencoba menenangkan kami. Sampai akhirnya kejadian horor itu terulang lagi, dan kali ini yang paling parah. Saya dan Dewi lagi-lagi terbangun pada tengah malam karena mendengar suara panggilan dari Nek Diah sambil mengetuk-ngetuk kamar kami. Neng Fitri, Neng Dewi, bangun, udah subuh. Panggil Nek Diah dari luar kamar, dan itu memang nyata suara Nek Diah. Kami langsung bangun dan mengecek jam. Mana ada subuh, orang masih jam 2 gini kok. Dibilangnya udah subuh. Karena terus digedor, kami pun menyaut, iya Mak, sebentar. Di satu sisi kami sangat senang karena Nek Diah sudah balik lagi dari rumah Pak Danang dan kami tidak tinggal berdua lagi dalam rumah ini. Kami pun sangat excited untuk membuka pintu. Tapi ketika kami membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa dan pintu ruang tamu juga masih terkunci dari dalam. Saya langsung bilang pelan kepada Dewi, wah, kejadian lagi nih Wi. Tidak lama setelah bilang begitu, dari dapur ada suara aktivitas orang lagi. Saya dan Dewi yang penasaran mencoba mengecek apa benar ada orang atau tidak. Kami berjalan beriringan, Dewi di depan dan saya di belakang. Ketika sampai di dapur, kami mengintip sedikit, dan di situ saya dan Dewi sama-sama melihat ada sosok hantu yang memakai baju pengantin khas Sunda. Sosoknya itu samar, tembus pandang, dan jika diperhatikan tidak terlihat kakinya. Sosok itu sedang memotong-motong, gak tahu motong apa. Tiba-tiba dia menoleh dan tersenyum. Saya dan Dewi sambil pegangan tangan langsung kaku badannya, gak bisa bergerak pergi. Saya langsung mengalihkan pandangan ke arah lain karena tidak mau melihat sosok itu. Tapi Dewi seperti terpana melihat sosok hantu itu. Tidak lama kemudian, sosok hantu itu berubah menjadi asap. Dari bawah ke atas berubah menjadi asap putih. Lalu asap putih itu terbang ke atas, kemudian masuk ke tubuh Dewi lewat ubun-ubunnya. Setelah asap itu masuk ke ubun-ubunnya Dewi, badannya langsung kejang-kejang. Dia menoleh ke arahku sambil tersenyum. Matanya kelihatan putih semua. Lalu tangannya mencabuti rambutnya sendiri. Saya bingung harus apa, sedangkan saya sudah membaca doa-doa, tapi kondisi Dewi masih sama saja. Dewi kejang-kejang sambil menangis dan masih mencabuti rambutnya sendiri sampai kulit kepalanya mengelupas dan keluar darah. Saya berpikir bahwa saya tidak mungkin bisa mengatasi ini sendiri. Jadi terpaksa saya tinggalkan Dewi dan meminta bantuan ke tetangga. Dan alhamdulillahnya ada satu rumah warga yang ketika saya ketuk-ketuk pintunya, orangnya langsung keluar dan bertanya ada apa. Saya langsung menjelaskan secara singkat, Pak, tolong cariin orang yang bisa nyembuhin teman saya yang kesurupan. Bapak-bapak itu lalu memanggil tetangga lainnya dan orang pintar. Saya lalu buru-buru mengajak mereka untuk menuju ke rumah Nek Diah karena takut keadaan Dewi bertambah buruk. Saya ingat waktu itu ada 7 orang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika disamperin, untungnya Dewi tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Cuma kayaknya dia terus mencabuti rambutnya sendiri. Dewi lalu didekati oleh orang pintar tersebut. Ini yang punya rumahnya kemana? Nggak tahu Pak, katanya pergi ke rumah Pak Danang, jawabku. Lalu orang itu membaca-baca doa, kemudian ngomong pakai bahasa Sunda halus yang intinya seperti ini. Neng, yang tenang, jangan mengganggu orang-orang. Neng siapa? Kenapa Neng bisa di sini? Lalu Dewi yang kerasukan menjawab, saya dipanggil. Siapa yang manggil Neng? Belum sempat menjawab, tiba-tiba Dewi kejang-kejang lagi. Kejadian itu berlangsung sekitar 1 jam lamanya. Orang-orang juga mencoba membantu menghubungi Pak Danang. Coba samperin aja tuh si Danang ke rumahnya.
Ada beberapa orang yang nyamperi ke rumahnya, tapi tidak tahu kenapa malam itu Pak Danang tidak langsung datang ke Wisma ini. Malah pagi harinya sekitar jam 7 pagi dia baru datang ke Wisma. Sampai di Wisma, Pak Danang langsung minta maaf. Lalu oleh warga diomongin begini, "Kamu apa-apaan, Nang? Sudah tahu kondisinya lagi kayak gini, kenapa tiba-tiba ada anak sepantaran Ayla tinggal di sini?" Oh iya, kondisi Dewi pagi itu sudah tidak kesurupan, cuma masih lemas. Sedangkan luka-lukanya sudah diperban dan ditidurkan ke kamar yang lainnya. Di situ saya dikasih tahu sama tetangga apa yang sebenarnya terjadi. "Dulu mah di sini nggak sepi seperti ini, Neng. Dan jalan gang depan situ juga tadinya ramai lalu lalang orang. Banyak yang jualan lewat situ kalau malam. Ada tukang somai, ada tukang bakso pada lewat. Ini mah sepi semenjak Neng Ayla meninggal. Dan meninggalnya itu belum genap 40 hari. Saya langsung kaget. Berarti memang benar perkiraan kami selama ini bahwa Ayla sudah meninggal. Tapi kenapa Nek Diah tidak bilang terus terang? Barulah saya dapat cerita kalau Ayla itu meninggalnya menggantung, dan kuburan baru yang ada di pemakaman umum itu memang kuburan Ayla. Dan katanya warga sini juga kalau lewat situ sehabis maghrib ada aja yang digangguin. Makanya lama-lama sepi jalan gang tersebut. Katanya ada yang melihat Ayla lagi nangis-nangis di dekat batu nisannya. Ada yang sampai melihat dia itu terbang-terbang di atas, dan macam-macam lagi. Pokoknya teror hantu Ayla sudah menyebar ke satu desa. Lalu saya langsung bilang ke Pak Danang yang masih ada di sana, "Apa-apaan sih Pak kayak gini? Bapak sama aja ini ngejebak kita dalam bahaya." Lalu dia menjawab, "Maaf ya Neng, maksud saya bukan seperti itu. Saya cuma kasihan sama orang tua Bapak. Mereka merasa kehilangan banget atas meninggalnya Ayla, adik Bapak." Jadi katanya semenjak Ayla meninggal, Nek Diah dan Kek Abdul agak kena mentalnya. Beberapa hari setelah Ayla meninggal, Nek Diah dan Kakek Abdul suka duduk di luar rumah. Lalu kalau ada cewek seusia Ayla lewat, suka dipanggil begini, "Sini mampir, kok nggak pulang? Sini, udah mak masakin." Yang akhirnya membuat anak-anak jadi pada takut. Setiap malam mereka menunggu di luar rumah. Dan kalau ditanya nungguin siapa, "Ini nungguin Ayla belum pulang." Makanya Bapak inisiatif menempatkan kalian di sini buat menemani orang tua Bapak saja, untuk mengobati kangennya orang tua Bapak sama Ayla. Soalnya gini Neng, katanya banyak yang bilang mereka melihat penampakannya Ayla, tapi kami keluarganya tidak pernah melihat sama sekali. Jadi Bapak tidak percaya kalau Ayla itu jadi hantu. Sekarang Bapak lihat aja, kondisi Dewi udah separah ini. Tadi saya udah bantu telepon orang tuanya biar dijemput hari ini juga. Kami mutusin buat tidak lanjut aja Pak, daripada kayak gini. Soalnya ini gangguannya udah parah Pak. Coba kalau misalkan kemarin aku nggak buru-buru minta tolong sama warga, nggak tahu bakal gimana kondisi Dewi. Bisa aja kan kesurupannya makin ekstrim. Dan ternyata setelah diusut, hadirnya hantu Ayla ini ada kaitannya dengan Kek Abdul. Kek Abdul ini masih belum bisa menerima anaknya meninggal. Jadi dia melakukan ritual pemanggilan arwah Ayla supaya hadir dan merasuk ke salah satu dari kami. Karena pada hari itu juga kami mencoba melihat isi gubuk belakang rumah di mana Kek Abdul biasa tidur. Bapak juga mau mengecek ke gubuk belakang Neng. Takutnya ini ada sangkut pautnya dengan yang dilakukan sama Kek Abdul. Dan benar saja, ketika dilihat di dalam gubuknya ada fotonya Ayla dan ada satu mangkok dari tanah liat yang berisi kembang 7 rupa. Tapi belum sempat saya melihat semuanya, Pak Danang langsung menutup pintunya. "Neng, udah, biar ini jadi urusan Bapak saja." "Pak, kenapa itu ada kayak sesajen gitu di situ?" Dari situlah kami akhirnya tahu ulah dari kakek Abdul. Kemudian Pak Danang meminta tolong pada warga untuk meruqyah bapaknya. Soalnya ternyata ini semua ada kaitannya dengan bapaknya alias Kek Abdul. Lalu para warga menyarankan untuk pengajian. Walaupun sebenarnya kepercayaan keluarganya Pak Danang, mereka itu anti mengadakan tahlilan. Para warga pun mendesak untuk diadakan pengajian rame-rame di rumah itu, mungkin 2 hari berturut-turut, supaya arwah Ayla tenang. Saat itu juga saya baru tahu penyebab Ayla mengakhiri hidupnya. Jadi Ayla ini pacaran dengan teman satu pabriknya. Karena sudah lama menjalin kasih, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi ternyata pacarnya Ayla statusnya sudah punya anak dan istri. Dan ketika mendekati hari pernikahan,
Istri cowoknya datang bersama anaknya ngelabrak mereka hingga gagallah pernikahannya. Padahal saat itu Ayla kondisinya sedang hamil 3 bulan. Karena mungkin bingung harus bagaimana, Ayla pun jadi sering mengurung diri di dalam kamar. Dia tidak berani bercerita kepada kedua orang tuanya karena dia tahu orang tuanya sudah sepuh. Takutnya malah kenapa-napa ketika diceritakan tentang yang dialaminya. Jadi akhirnya dia pendam sendiri. Kakaknya, Pak Danang juga tidak berpikir sejauh itu karena sebelumnya Ayla ini dikenal sosok yang ceria. Dia pun tidak menyangka kalau Ayla bakal melakukan hal senekat itu untuk mengakhiri hidupnya di plafon kamar. Mungkin karena sedang murung terus di kamar gara-gara gagal nikah itulah, Ayla tidak ada yang menemani. Di situ juga penyesalan Pak Danang kenapa dia tidak menemani Ayla di saat-saat terpuruknya. Dia masih sibuk bekerja tanpa peduli kepada adiknya. Hari itu, kami bertiga tidak masuk kerja karena kejadian semalam. Siangnya, orang tua Dewi yang sudah saya telepon datang menjemput. Hampir terjadi pemukulan kepada Pak Danang oleh orang tua Dewi karena emosi tentunya. Tapi untungnya masih bisa diredam. Orang tua saya juga datang untuk menjemput saya. Tadinya mereka juga emosi kepada Pak Danang, tapi setelah mengetahui alasannya karena orang tua, akhirnya orang tua saya pun tidak jadi emosi. Setelah itu, kami berdua pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini karena merasa lelah dan trauma. Secara, ini pekerjaan pertama kami dan kami langsung mendapatkan pengalaman seperti ini. Pak Danang sendiri memberikan kompensasi berupa uang dari kantong pribadinya karena gara-gara dia, kami keluar dari pabrik. Kami pun akhirnya hari itu juga pulang ke rumah masing-masing dan menjadikan itu semua sebagai pengalaman yang tidak dapat dilupakan seumur hidup kami. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Terima kasih kepada Mbak Fitri yang sudah berbagi pengalaman mistis sekaligus horor yang dialaminya. Saya sendiri masih banyak pertanyaan sih ya. Yang pertama, kenapa Nek Diah dan Kek Abdul harus diungsikan ke rumah Pak Danang saat kejadian kerasukannya Dewi? Ini malah membuat saya berasumsi bahwa dalang sebenarnya itu adalah Pak Danang, bukan Kek Abdul. Sepertinya dia punya niatan menghidupkan adiknya lagi karena rasa penyesalan yang sangat besar. Malah Kek Abdul ini hanya digunakan sebagai tameng aja. Gimana menurut kalian? Coba komen deh di bawah. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.